Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 5 di proyek 3 PDK kelas H. Perkenalkan, nama saya Hubertus Nova Yudhistira, rekan saya. Nama saya Jeremy Sandi Tumanggor. Nama saya Thomas Dani Haryanto. Nah, ini kami ditugaskan untuk membuat aplikasi yang, kelompok kami memilih untuk jenis aplikasinya yaitu untuk membantu orang yang disabilitas. Nah, inilah contoh aplikasi yang menjadi referensi kelompok kami. Ada Be My Eyes yang digunakan untuk membantu penderita tunanetra, Helmi ID yang digunakan untuk penderita tunawicara dan tunarungu. Lalu ada belajar bahasa isyarat bagi orang-orang yang mau belajar bahasa isyarat. Nah, dari ketiga aplikasi ini kami menyimpulkan adanya 3 permasalahan. Yang pertama itu tidak adanya menu offline untuk belajar bahasa isyarat. Jadi harus selalu terkonek dengan internet. Lalu yang kedua, adanya fitur-fitur yang masih bisa dikembangkan. Yang ketiga, iklan atau ads yang masih mengganggu sehingga mengganggu kenyamanan pengguna. Nah, ini sumber yang kami pakai sebagai referensi. Nah, untuk fungsi aplikasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke fungsi aplikasi. Aplikasi yang kami ciptakan ini akan membantu orang yang tunawicara atau penyandang dan membuat kita yang ingin berkomunikasi dengan penyandang jadi lebih mudah. Nah, aplikasi kami ini juga memiliki beragam fitur yang akan membantu penyandang dapat berkomunikasi dengan mudah. Catatan tambahan bagi pengguna yang baru pertama kali mendownload aplikasi kami ini akan diberikan berupa tutorial cara penggunaan aplikasi kami ini baik dalam bentuk suara maupun bentuk teks. Di sini cara kerja aplikasi kami ini cukup simpel, yaitu aplikasi ini memiliki fitur di mana nanti ketika ada orang yang berbicara dapat mengubahnya menjadi teks. Dan teks juga bisa dapat diubah menjadi suara untuk berkomunikasi. Nah, pengguna juga bisa mengakses tutorial bahasa isyarat baik dalam video maupun dalam bentuk gambar. Kemudian potensi yang didapatkan dari aplikasi kami adalah dilengkapi tutorial yang lengkap dan dari berbagai level bagi user yang ingin belajar bahasa isyarat. Sehingga memungkinkan bagi pengguna untuk belajar bahasa isyarat dari yang paling dasar hingga yang paling sulit. Kemudian aplikasi yang ramah iklan atau ads yang ditampilkan hanya berupa kotak kecil sehingga pengguna nyaman dalam menggunakannya. Kemudian memiliki tampilan yang sederhana agar lebih mengirit data dan mudah untuk dipergunakan. Kemudian pengguna juga dapat mendownload beberapa konten belajar bahasa isyarat agar ketika sedang offline bisa tetap mempelajari bahasa isyarat. Kemudian ini merupakan bagian alur dari aplikasi kami. Pertama, pengguna mendownload dulu aplikasi kami. Kemudian ditanya apakah pertama kali menggunakan aplikasi kami. Jika pertama kali akan diberikan tutorial yang berupa video ataupun tulisan. Kemudian masuk ke halaman login. Sebenarnya aplikasi kami tidak mengharuskan bagi pengguna untuk login, sehingga bisa langsung masuk ke homepage. Tetapi jika tidak login, tidak dapat mengakses sosial media. Kemudian di halaman homepage, di sana ada 4 fungsi, yaitu belajar bahasa isyarat, di mana pengguna bisa belajar bahasa isyarat secara offline ataupun online. Kemudian ada speech to text, di mana ucapan bisa direkam kemudian akan menjadi tulisan. Kemudian ada text to speech, di mana tulisan akan menjadi suara. Kemudian ada fitur sosial media. Nah, ini yang membutuhkan login tadi. Di fitur media sosial ini bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang lain dan juga dapat mendapatkan berita-berita terbaru mengenai disabilitas dan yang lainnya.
Selanjutnya. Kemudian ini adalah desain dari aplikasi kami. Setelah pengguna mendownload dan masuk ke aplikasi kami, akan masuk ke halaman awal seperti yang paling kiri ini. Kemudian di sana ada bisa langsung klik untuk memulai tanpa login, atau bisa login juga. Nah, yang tengah ini itu fitur, itu halaman untuk login, di mana bagi user yang sudah memiliki akun, ataupun bisa juga daftar di bawah. Ada tulisan daftar gratis, bisa masuk di situ. Kemudian yang paling kanan itu adalah halaman utama kami, di mana ada 4 fitur yang bisa diakses lewat halaman utama ini. Oke, kita masuk ke bagian homepage setting. Nah, di sini ada fitur tambahan, yaitu ketika kita mengklik lambang 3 garis merah itu, di situ ada beberapa tambahan menu, yaitu pengaturan yang berfungsi untuk mengatur aplikasinya, dan juga ada yaitu tentang aplikasi kami ini, dan ada juga kontak developer, di mana yang berfungsi untuk ketika pengguna menemukan masalah dalam aplikasi kami, bisa dikirim ke situ dan pesannya akan sampai ke kami. Dan juga ada bagian tutorial, di mana pengguna yang baru bisa dapat menyaksikan tutorialnya di bagian sini. Dan yang terakhir ada menu keluar untuk bagi pengguna yang ingin mengganti akun. Oke, yaitu ada fitur text to speech, di mana ketika kita mengklik sebuah kalimat atau kata di sini, dan sesudah itu kita mengklik icon yang gambar bicara ini, maka kalimat yang kita ketik di sini akan langsung berubah menjadi suara. Nah, di sini juga ada fitur yang namanya kata yang disimpan, di mana, atau lebih simpelnya autocorrect, di mana ketika pengguna mengkliknya dapat beragam contoh kata yang bisa digunakan langsung tanpa harus mengetiknya. Nah, ketika pengguna juga ingin menukar atau berpindah, bisa mengklik speech to text-nya dan akan langsung berganti ke menu speech to text. Nah, di bagian speech to text ini, pengguna bisa mengklik icon mikrofon ini dan berbicara atau menyampaikan kalimat yang ingin dibuat menjadi teks, akan menjadi teks di kolom bagian bawah ini. Oke, sekarang kita ada di menu belajar bahasa isyarat. Nah, di menu belajar bahasa isyarat ini nanti bisa ada 2 jenis, yaitu video dan gambar. Nah, bisa kita lihat ketika kita klik di salah satu menu ini, kita disuguhi dengan materi-materi yang ada. Nah, materi-materi ini bisa dilihat ada pilihan untuk di-download. Jadi ketika nanti offline, kita bisa tetap belajar bahasa isyarat. Nah, ini berfungsi untuk kedua menu, yaitu gambar dan video. Keduanya bisa di-download. Nah, di bagian tengah ini kita bisa lihat contoh untuk materi dalam bentuk gambar, yang nanti ada berupa gambar dan keterangan dari materi belajar bahasa isyarat. Yang sebelah kanan ini kita bisa lihat untuk menampilkan video tentang materi belajar bahasa isyarat. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah menu sosial media. Nah, alasan kelompok kami ingin membuat menu ini adalah agar orang-orang pengguna, sesama pengguna yang mengalami disabilitas itu bisa saling berbicara, serta nanti bisa juga para volunteer atau komunitas-komunitas penderita disabilitas bisa saling mengobrol ketika ingin mengadakan acara atau event. Nah, ini adalah Today's News, itu menunjukkan berita-berita yang terbaru hari ini, yang fokusnya adalah tentang masalah disabilitas. Lalu yang sebelah kanannya ada komunitas Anda, yaitu komunitas yang Anda ikuti. Di bagian atas ada gambar pesan. Nah, ini untuk pesan yang masuk atau ketika ada pengguna lain yang ingin memberikan Anda pesan. Lalu bagian
gambar orang ini digunakan untuk mengatur profil atau akun Anda. Lanjut. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan. Kami kelompok 5 undur diri.